Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati, kami sayangi guru kita, hilangkan gambarnya Lindo. Ustaz Kesehatan, insya Allah Bapak dan Ibu peserta Forum Golden Habit, ya insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya, atas anugerahnya, pagi hari ini kita bisa bersilaturahim lewat forum kita yang seperti biasanya. Semoga senantiasa kita diberikan sehat, diberikan sempat, dan insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan usia kita dan bermanfaat. Amin, amin, amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dan segera saja forum pagi hari ini kita mulai. Namun sebelumnya, di episode yang ke-10 ini kita akan membahas tentang memudawamahkan puasa sunnah. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa seperti biasanya selama materi disampaikan oleh narasumber kita, mohon mikrofonnya untuk dinonaktifkan terlebih dahulu sementara waktu agar materi bisa kita dengarkan dengan lebih jelas begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, segera mari kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini dengan tema memudawamahkan puasa sunnah. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir acara kita ini senantiasa diberikan hikmah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita awali dengan berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami haturkan kepada Ustaz narasumber kita, Dr. Agus Sukaca, Manajer Kesehatan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, segenap peserta partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, baik dari Fakultas Kedokteran UAD, dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kurota Ayun, dari berbagai perguruan tinggi. Saya lihat sudah ada Palu, ada Bero, ada Unismu Makassar, ada Umri. Dari kalangan rumah sakit cukup banyak, ya, dari jejaring Rumah Sakit Muhammadiyah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, Jawa Barat, ya, Jakarta, bahkan di Metro juga ada, alhamdulillah. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang cerah ini, ya, kebetulan di Samarinda ini udaranya sangat cerah pagi ini. Kita masih dapat berjumpa di dalam Golden Habit Forum episode yang ke-10. Ini merupakan episode kedua di bulan Syawal. Jadi kita sudah melewati Ramadan dan kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Topik kita pada pagi hari ini adalah tentang memudawamahkan puasa sunnah. Saya mohon izin untuk bisa share screen.
Nah, sebagai awal, ya, sedikit merefresh bahwa takrif ad-din atau agama sebagaimana dirumuskan oleh para ulama di dalam acara tarjih, ulama tarjih, ya, sebagai masyara'allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat li shalahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama ialah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi kita perlu menggarisbawahi agama itu untuk kebaikan kita dunia akhirat. Jadi bukan hanya untuk kebaikan akhirat saja, tetapi juga untuk kebaikan dunia kita. Dua-duanya dapat. Kalau kita menjalani agama dengan baik, ya, insya Allah dunia kita baik, akhirat kita baik. Nah, kita bersyukur ya selesai puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, ya, kita yang hadir di sini berarti kita mendapat kesempatan menikmati Ramadan 1442 Hijriah. Dan insya Allah bisa selesai, ya, dan kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Nah, bagi para pengamal puasa, ya, itu Allah sudah menjanjikan balasan yang istimewa. Karena khusus untuk puasa ini Allah memberikan sesuatu yang spesial. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya, kullu amal ibnu Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana adzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu bagi mereka kecuali siam. Siam itu untukku, ya, kata Allah, ya. Dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya, balasannya. Nah, tentu sesuatu yang langsung diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang istimewa. Hadis dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqal ana shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Para pengamal puasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain pengamal puasa, tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa atau pengamal puasa diseru. Mana orang yang berpuasa? Mana para pengamal puasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika para pengamal puasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup. Dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu rahmatullah, pengamal puasa itu untuk masuk surga saja disiapkan pintu kehormatan. Namanya pintu Ar-Rayyan. Tentu kita senang ya kalau dihormati. Nah, kalau kita lewat jalur VVIP, nah, itu tentu akan berbeda dengan melalui jalur pengamal puasa. Ya, ini jalurnya jalur VVIP. Ya.
Ini untuk masuk surga saja jalurnya berbeda-beda. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan." Barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 musim. Masya Allah, kalau kita pakai standar musim di Indonesia, ada 2 musim, kemarau, hujan. Ya. Maka 70 musim itu setara dengan 35 tahun. Masya Allah, dijauhkan 35 tahun perjalanan dari neraka, puasa yang betul-betul fisabilillah. Niat puasanya lillah, bukan untuk kepentingan yang lain. Meskipun kepentingan yang lain itu nanti didapatkan, tetapi niatnya lillah. Ada orang yang puasa untuk diet, ada puasa untuk terapi, ya, ada puasa supaya badannya tidak obes. Ya. Itu niat-niat puasa. Ini boleh menjadi efek, tetapi jangan menjadi niat utama. Berpuasalah lillah, karena Allah. Nanti balasannya biar Allah yang mengatur. Balasan apa yang paling baik, yang cocok buat kita. Tapi kita lakukan, semuanya itu adalah lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Ternyata memang sumutasihu, ya, di samping balasan-balasan yang nanti sifatnya ukhrawi di surga, itu Allah sudah memberikan DP-nya di dunia ini. DP-nya di dunia bagi para pengamal puasa itu akan diberikan kesehatan, ya, lebih sehat. Ya. Ini karena, ya, antara lain, ya, di sel-sel tubuh kita itu, ya, proses kegiatan metabolisme yang terjadi, di samping menghasilkan energi juga menghasilkan sampah. Sebagian besar sampah adalah protein cacat yang tidak berguna. Yang ini akan diperparah dengan pola makan yang dominan hewani, kurang sayuran, kurang buah, itu protein cacatnya akan lebih banyak. Dan ini menjadi sampah yang tidak berguna. Akhirnya mempercepat penuaan sel. Tidak diperbaikinya sel-sel rusak dan kurang berfungsinya sistem kekebalan. Sel-sel kita menjadi tidak bagus. Banyaknya sel yang terganggu ini berdampak pada kesehatan tubuh. Makin banyak yang terganggu, maka kesehatan tubuh kita akan menjadi bermasalah. Nah, di dalam sel kita itu sebenarnya ada enzim petugas kebersihan yang bekerja dalam organel yang bernama lisosom. Ini dalam sel ada lisosom. Ya. Di situ ada enzim-enzim, ya, yang petugas kebersihan, ya, yang tugasnya adalah membersihkan sampah-sampah protein cacat yang ada di dalam sel kita. Ada terdapat 50-an jenis enzim yang disebut dengan enzim lisosom yang terlibat di dalam proses detoksifikasi. Nah, dalam proses autofagi, ya, namanya, ya, sampah atau protein cacat dibungkus lembaran mirip kantong untuk dipecah dan dibuang. Sementara protein normal tetap dibiarkan utuh.
Jadi enzim-enzim yang ada di dalam lisosom ini ya, bekerja melalui proses yang disebut dengan proses autofagi, ya, membungkus sampah-sampah dan protein cacat untuk kemudian dibuang. Lisosom yang berfungsi sebagai pusat daur ulang berfungsi menyusun kembali sampah untuk digunakan lagi. Jadi dalam kondisi khusus ya, protein-protein cacat tadi ya didaur ulang supaya bisa bermanfaat kembali bagi tubuh kita. Ya, ada saatnya kapan yang cacat itu didaur ulang. Bila proses pembuangan dan daur ulang gagal, seseorang menjadi lesu, tidak bersemangat, tetap lelah sesudah istirahat, dan mudah sakit. Ini akibat kalau sampah-sampah protein cacat dibiarkan menumpuk di dalam sel-sel tubuh kita. Nah, Profesor Hiromi Shinya, seorang ahli gastroenterologi terkemuka dari Albert Einstein College of Medicine, New York, ya, itu menyatakan tidak makan adalah pemicu autofagi. Jadi kalau orang itu selalu kenyang, ya, makannya banyak, autofaginya tidak jalan. Ini hanya bisa berjalan ketika apa? Ketika lapar, ya, tidak makan dalam waktu tertentu. Jadi ibarat kita itu sebenarnya sudah mempunyai cleaning service di dalam tubuh kita, tetapi cleaning service kita itu hanya menjalankan tugasnya, menjalankan fungsinya ketika lapar. Dan kadar laparnya ini menurut Profesor Hiromi Shinya itu kurang lebih sekitar 13-14 jam. Itu akan menjadikan ya, lisosom kita itu aktif bekerja untuk membersihkan sel-sel tubuh kita. Nah, sehingga di situ ya, beliau bahkan membuat terapi yang disebut dengan terapi puasa Shinya. Terapi ini ya, diberikan kepada pasien-pasiennya yang banyak mengalami gangguan kesehatan. Tanpa diberikan obat, ternyata banyak yang dengan puasa Shinya ini status kesehatannya kemudian menjadi membaik. Jadi puasa itu ternyata ya, meskipun hadis sumu tasihhu itu tidak termasuk hadis yang kuat, yang sahih, ya, tetapi secara burhani, ya, bukti-bukti ilmiah itu menunjukkan bahwa puasa itu membawa pada kesehatan atau berdampak pada kesehatan tubuh kita. Ini salah satu efek ya, yang diberikan oleh Allah buat para pengamal puasa. Tapi saya sekali lagi mengingatkan, jangan puasa karena efeknya ini. Meskipun orang-orang non-Muslim banyak yang melakukan untuk itu, ya biar saja mereka melakukan untuk kepentingan kesehatan. Nah, tapi supaya puasa kita optimal, niatnya adalah lillah. Kita puasa fi sabilillah. Allah punya cara untuk memberikan balasan bagi para pengamal puasa. Dan salah satu yang akan kita dapatkan adalah sehatnya badan kita. Ya, ini salah satu efek yang bisa kita peroleh dengan puasa. Nah, ini dengan lapar, ya, makanan tidak terdapat di dalam usus. Aliran gizi dari usus ke sel-sel tubuh berhenti. Oleh karena itu, ya, terpaksa tubuh mengambil sumber lain dari protein cacat atau sampah melalui proses autofagi tadi.
Jadi kalau ususnya selalu penuh dengan makanan, maka proses ini tidak berlangsung. Dia menunggu ususnya menjadi kosong, ya, sehingga tidak bisa mengambil sari makanan dari usus, maka diambillah dari protein-protein cacat yang tersebar di berbagai sel tubuh kita melalui proses yang disebut dengan autofagi. Ini merupakan proses ya, detoksifikasi alamiah di dalam sel kita. Nah, sehingga dengan puasa ini efek sehatnya jelas. Seorang dokter dari Jepang, Shigeo Haruyama, itu bahkan dalam penelitiannya itu menyebutkan orang-orang yang sering lapar itu mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang jarang lapar. Sehingga lapar itu ternyata efeknya bagi tubuh ya, itu sangat luar biasa sekali. Ya, menjadikan sehat, dan kenyataannya orang yang sering lapar justru usianya lebih panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang di rumah sakit tentu mengamati pasien-pasien kita di rumah sakit itu ternyata lebih banyak didominasi oleh pasien-pasien dengan kelebihan nutrisi dibandingkan dengan yang kekurangan nutrisi. Kalau ada yang kekurangan, ya dalam satu rumah sakit mungkin ada 3-4 pasien, ini biasanya sudah menjadi berita besar. Ya. Ada orang yang kekurangan gizi pada suatu wilayah tertentu, apa yang disebut stunting atau yang lain-lain. Ya. Tapi biasanya menjadi berita besar, karena itu jarang sekali. Tapi kalau mereka yang kelebihan gizi, ya, apakah karena terlalu banyak makan makanan yang kandungan kolesterolnya tinggi, yang kandungan purinya tinggi, dan lain sebagainya, sehingga gangguan kesehatan menjadi begitu banyak, sehingga harus ke rumah sakit, itu tidak menjadi berita. Karena apa? Karena demikian banyaknya yang mengalami hal yang seperti itu. Jadi ini luar biasa bahwa sering lapar itu efeknya bagi kesehatan itu besar sekali. Tentu kita juga mesti memahami bahwa puasa itu selain efek kesehatan itu juga memberikan daya kemampuan yang tinggi untuk pengendalian diri. Sehingga orang-orang yang ingin sukses ya, dia harus mengendalikan aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya, mana yang mendukung untuk mewujudkan tujuannya, mana yang tidak. Dia prioritaskan yang mengarah pada pencapaian tujuan, yang tidak dia singkirkan. Itu salah satu bekal yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, sulit untuk fokus pada prioritas apa yang mesti dilakukan. Sehingga puasa ini menjadi amalan-amalan penting bagi orang-orang yang sukses. Karena kemampuan tadi, pengendalian diri yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita berusaha untuk memudawamahkan puasa ini bukan hanya puasa Ramadan. Mari kita menjadi as-shaimun, pengamal puasa. Dan puasa bukan hanya yang di bulan Ramadan, karena Ramadan itu sifatnya wajib. Wajib harus kita lakukan. Itu adalah ya, dosis minimal untuk proses detoksifikasi tubuh kita untuk tetap sehat. Cukup sih ya, tetapi perlu untuk ditingkatkan. Salah satu yang perlu kita lakukan ya, dengan apa? Nah, ini masih bulan Syawal.
kita dituntunkan untuk melakukan puasa Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Puasa Ramadan plus Syawal 6 hari itu seakan-akan berpuasa sepanjang tahun, sepanjang masa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Syamu Ramadan bi asyrati ashhur wa syamus sittah ayyamin bi syahrain. Fadzalika syamus sanah." Puasa Ramadan itu seperti puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal sesudahnya sama dengan 2 bulan. Maka yang demikian itu pahalanya puasa sama dengan puasa setahun penuh. Nah, Bapak-Ibu sekalian, puasa Ramadan itu setara dengan 10 bulan. Nah, Ramadan itu 30 hari, 1 bulan. Nah, 30 hari kali 10 itu berarti 300 hari. 300 hari itu setara dengan 10 bulan. Yang 6 hari itu sisanya. Jadi 1 tahun kita kan ada 365 hari, itu kalau hitungan kalender miladiah. Kalau hijriah selisih kurang lebih 10 hari. Berarti 355 hari. Nah, yang 55 itu dicukupkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini kalau kita lakukan, bagi yang belum, ya, yang belum sempat melakukan puasa Syawal, masih ada waktu. Ya, karena puasa Syawal, selagi bulan Syawal, ini bisa kita lakukan. Jadi pokoknya masih di bulan Syawal. Jadi kalau hitung-hitungan 1 lipat 10, berarti puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari tambah 6 hari, maka masuk hitungan 1 tahun penuh. Ini puasa Syawal. Mari ya, puasa Syawal ya, diagendakan. Ya. Jangan sampai lepas Syawal di tahun ini dengan puasa 6 hari. Sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan. Nah, kemudian untuk bulan-bulan selanjutnya, mari kita menjadi pengamal puasa sesuai pilihan kita. Ada beberapa tuntunan puasa yang bisa kita jadikan menjadi amalan rutin kita. Silahkan pilih, ada namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah bersabda, "Shaumu salasati ayyam, shaumud dahri kulli." Puasa 3 hari setiap bulannya seperti puasa sepanjang tahun. Ini pakai rumus yang lipat 10 tadi, ya. 3 hari itu berarti mengcover 1 bulan. Jadi kalau kita tiap bulan mengambil 3 hari, itu mengcover setiap bulan. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, idza sumta minasyahri salasata ayyam fasum
salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Tentu ini bulan Hijriah, bukan bulan Miladiyah. Ini pada waktu bulan bulat betul ya, pada purnama sampai proses menuju purnama 3 hari. Ya, tanggal 13, 14, 15. Ini waktu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa tiap bulan. Monggo silahkan yang mau pilih puasa Ayyamul Bid, ya, 3 bulan itu seakan-akan puasa sepanjang bulan. Kalau itu kita lakukan terus, berarti seakan-akan puasa sepanjang tahun. Pilihan yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Ini pilihan yang kedua. Ini dari Rabi'ah bin Al-Ghaz. Dia bertanya kepada Aisyah, istri Nabi, tentang bagaimana puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah menjawab, kana yataharra syamal isnaini wal khamis. Ya, jadi berdasarkan hadis Aisyah ini, ya, beliau menyatakan beliau Rasulullah selalu puasa Senin dan Kamis. Ini amalan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, ya, itu disebutkan bahwa Rasulullah dan keluarganya itu tidak pernah kenyang lebih dari 3 hari. Pengertian kenyang ini adalah ya ada kegiatan makan minum di siang hari, tidak berpuasa maksudnya. Nah ini bisa kita pahami cocok dengan hadis ini. Ya. Senin Kamis berarti kenyangnya yang 3 hari itu ya kalau puasa Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Nanti Senin lapar lagi 3 hari. Nah sementara habis puasa Senin, ya, kenyangnya cuma 2 hari, ya, Selasa, Rabu. Kamis sudah lapar lagi. Nah, ini puasanya Rasulullah adalah Senin Kamis berdasarkan hadis dari Aisyah. Nah, ada riwayat seorang sahabat, ya, itu yang berpuasa sepanjang hari, ya, dan bangun sepanjang malam. Ini ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, sungguh kalau itu kamu teruskan, kamu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya. Berpuasa dan berbukalah, sholat malam dan tidurlah, dan berpuasalah selama 3 hari dalam setiap bulan. Karena setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Dan itu seperti puasa sepanjang tahun. Nah, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah selama 2 hari. Aku katakan lagi, ia katakan lagi, sungguh aku mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah mengunci, kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari. Yang demikian itu adalah puasa Nabiullah Daud alaihissalam yang merupakan puasa yang paling utama. Bapak sekalian,
ya. Ketika orang itu masih mengatakan kuat lebih dari itu, maka Rasulullah memberikan kata kunci, tidak ada puasa yang lebih utama dari itu. Jadi dosis maksimalnya puasa itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Tidak boleh terus-terusan puasa. Jadi kita punya pilihan, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk berpuasa ini. Mau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Daud. Ini adalah pilihan-pilihan kita, ambil minimal satu. Ya, minimal satu. Ya. Ayyamul Bid 3 hari saja. Ya. Senin Kemis, ya, tergantung bulannya. Bisa 8, bisa 9 hari dalam 1 bulan. Ya. Kalau Daud berarti separuh, ya, separuh hari kita berpuasa. Ini adalah pilihan-pilihan yang luar biasa, semuanya luar biasa, ya. Yang memilih Ayyamul Bid luar biasa, yang memilih Senin Kemis luar biasa, yang Daud pun juga amat luar biasa. Tapi pengalaman saya pribadi, ya, untuk yang Ayyamul Bid, nah, ini kadang-kadang gangguannya adalah sering terlupa, ya, tanggal 13-nya tidak ingat. Nah, kalau tidak ingat berarti kita tinggal punya 2 hari. Nah, untuk memudahwamahkan itu yang paling mudah, ya, yang paling mudah itu Senin dan Kamis. Karena kita ini jarang terjadi disorientasi hari. Kita tahu, ya, kita mengenal pada saat hari Ahad, ya, kita dalam kondisi libur, misalnya, oh, berarti besok itu puasa. Selanjutnya nanti hari Kamis, kita juga ingat hari Kamis itu. Akhirnya apa? Ini yang paling mudah untuk diingat-ingat dan paling mudah untuk menjadi mudawamah. Nah, ini kalau bisa didukung, ya, dengan membangun atmosfer puasa pada hari itu di lingkup keluarga maupun amal usaha, itu tentu akan mempermudah kita menjadi pengamalnya. Di rumah, kita misalnya bisa menjadikan Senin Kamis hari puasa keluarga, ya sudah. Ya, Ibu setiap hari Senin, hari Kamis itu menyiapkan sahur bersama keluarga, kemudian nanti ada buka bersama keluarga. Nah, sehingga keluarga itu setiap Senin dan Kamis seperti suasananya seperti Ramadan. Jadi suasana puasa. Nah, ini kita juga kembangkan misalnya di amal usaha kita masing-masing, ya, yang di rumah sakit, yang di perguruan tinggi, yang di sekolah, ya, membuat atmosfer puasa pada hari Senin dan Kamis. Ya. Nah, jadi misalnya di rumah sakit atau di perguruan tinggi atau di amal usaha yang lain, itu kalau hari Senin, kegiatan Senin di siang hari itu tanpa konsumsi. Yang mau makan di hari Senin dan Kamis silahkan di tempat yang tidak terlihat oleh publik. Ya. Jadi di area publik tidak ada kegiatan makan minum. Ya. Pegawai tidak diberikan konsumsi pada siang hari, ya. Tetapi seperti rumah sakit bisa menyiapkan buka untuk pegawainya dan sahur untuk pegawainya. Sehingga kita dengan atmosfer ini akan mendorong siapapun yang berada di dalam lingkungan itu untuk apa? Untuk membiasakan kita berpuasa. Insya Allah, ya, puasa kita itu akan lebih mudawamah dengan didukung oleh lingkungan kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkomitmen menjadi pengamal puasa sunnah. Monggo pilihannya, ya, boleh Ayyamul Bid, boleh Senin, Kemis, boleh Daud. Ini adalah pilihan kita
masing-masing. Insya Allah, Bapak sekalian, ya, dengan kita menjadikan puasa sunnah ini sebagai sesuatu yang mudawamah, anugerah Allah itu akan dilimpahkan kepada kita dalam bentuk yang mungkin kita tidak memperkirakan sebelumnya. Banyak sekali ya yang akan dianugerahkan Allah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk shaimun, ya, pengamal puasa, baik fardu maupun sunnah, sehingga layak untuk memasuki surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Demikian Bapak Ibu sekalian, hadanallahu iyyakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya, luar biasa. Dan untuk mengawali ini ada chat pribadi Ustaz yang masuk ke saya. Mungkin di beberapa ini juga muncul tadi dari Jakarta Utara. Ya, ada yang menanyakan kan tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada kesempatan untuk puasa sunnah Syawal itu selama berada di bulan Syawal. Nah, pertanyaannya dari beliau dari Jakarta Utara ini, apakah menurut Ustadz lebih utama yang 6 hari berturut-turut atau puasa Syawal itu dikerjakan di hari Senin dan Kamis? Itu yang pertama. Sehingga nyambung dengan chat yang berikutnya, Ustaz. Apakah niat puasa sunnah itu bisa digabungkan dengan sunnah puasa yang lain? Misalnya Syawal digabungkan dengan Senin Kamis. Nah, itu untuk mengawali mungkin bisa disampaikan dulu. Kemudian yang kedua, nanti kami mohon ini karena peserta forum ini tadi dari dosen dan tenaga pendidik Universitas Muhammadiyah Riau itu banyak sekali Ustaz ini. Nanti kita mohon izin untuk diberikan kesempatan menyampaikan ya Ustaz ya. Monggo silakan ya. Ya. Nanti monggo untuk nanti diberikan. Silakan ditanggapi dulu Ustaz mungkin. Baik. Soal niatnya satu sajalah ya. Jadi kalau puasa Syawal niatnya Syawal. Nah, perkara nanti dipaskan Ayyamul Bid dan Senin Kamis, ya kita berharap Allah memberikan apresiasi yang lebih karena kita puasa pada hari-hari di mana juga disunahkan puasa. Saya secara pribadi memilih ya mempaskan itu, ya mempaskan itu. Keperluannya apa? Untuk memudawamakan pokoknya Senin Kamis itu adalah hari puasa. Ya, jadi ada efek untuk memudawamahkan ya. Jadi kalau kita hari Senin dan Kamis kita ambil, kemudian ada Ayyamul Bid di situ kita ambil. Ini sebentar lagi semuanya masuk kriteria ini yang belum berpuasa ya. Senin Kamisnya dapat. Nah, itu bisa menjadi sarana kita untuk memudawamahkan. Nah, kita mengambil hari-hari sehingga di dalam otak kita itu kalau hari Senin ya hari puasa. Kalau hari Kamis, ya hari puasa. Ya. Ini kepentingan untuk memudawamahkan. Nah, soal pahala kita serahkan kepada Allah lah. Bagaimana memberikan pahala. Tentu kalau niat kita ini sekaligus untuk memudawamahkan, sehingga hari Senin dan hari Kamis adalah hari puasa kita. Ya. Ini saya kira ada sesuatu nilai yang lebih ya, ke depannya. Karena di otak kita itu nanti akan terbangun template ya, cetakan Senin Kamis itu puasa. Ini kadang-kadang saya sering digoda oleh teman-teman itu kalau hari Senin Kamis itu ada acara rapat atau apa, di situ konsumsinya enak-enak gitu. Ayolah sekali-sekali membatalkan di hari Senin hari Kamis ya. Saya biasanya tidak mau. Kenapa? Ini nanti kalau kita sudah terlanjur membatalkan, toleran hari Senin dan hari Kamis tidak puasa, nanti kadang-kadang nanti akan keterusan itu. Suatu saat nanti akan wah ini ada alasan untuk tidak puasa. Maka mari kita tidak usah bikin alasan untuk tidak puasa di hari Senin dan hari Kamis. Sehingga kita bisa mudawamah.
Ya, meskipun alasannya bisa dibikin, tapi nggak usahlah kita bikin alasan untuk tidak puasa pada hari itu. Demikian ya. Dari siapa tadi, dari Jakarta Utara ya, dari Ibu Aminah. Terima kasih Ustaz, dari Bu Aminah. Ya, Mau Bu lanjut Aminah. sedikit Ustaz. Apakah puasa qada bisa digabung dengan puasa Syawal Ustaz? Ya, masing-masing lah niatnya satu-satu. Ya, niatnya satu-satu. Jadi kalau niat puasa sunnah, niatnya juga untuk puasa sunnah. Ya, jadi apa namanya? Niat menurut saya satu-satu. Perkara nanti Allah memberikan apresiasi bareng itu kita serahkan pada Allah. Tapi niat kita satu. Ya kalau kodok, kalau sawal, sawal. Okay. Tapi puasa sawal, kalau niatnya sawal, tidak akan mengurangi apa yang harus dikodok. Ya, kalau misalnya punya utang 7 hari misalnya, ya, itu puasa sawal 6 hari, bukan cuma tinggal 1 hari, tetap masih harus 7 hari. Nah, perkara kodoknya mau setelah Syawal atau di Syawal, monggo ini pilihan masing-masing. Ya. Tapi pilihan puasa Syawal hanya ada di bulan Syawal saja. Kalau sudah Dzulqa'dah ini tidak ada lagi namanya puasa Syawal. Begitu. Berarti Bu. sebaiknya enggak digabung Ustaz ya? Ya, niatnya jangan digabung, Bu. Satu-satu saja. Ya. Baik, terima kasih dokter, sudah sangat jelas Bu Aminah. Jadi niatnya boleh digabungkan, ya. Baik, tidak boleh digabungkan, niatnya satu-satu. Perkara nanti Allah karena apresiasi seperti apa itu adalah hak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua nih dokter dari Universitas Assalamualaikum. Riau. Ya. Universitas Riau, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu dosen. Karena ini banyak sekali yang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Deprizon Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Brizon ya. Ya, oke. Dari Umri. Jadi begini Pak Prof, langsung saja to the point saja. Saya lihat tadi puasa ini luar biasa gitu. Sehingga pahalanya Allah sendiri yang akan memberikan nilainya gitu. Namun tadi ada macam-macam puasa sunnah gitu ya. Mulai dari Senin Kamis, Yaumul Bid, kemudian puasa Nabi Daud gitu. Cuma dari referensi yang belum saya temukan gitu ya. Khusus untuk saya pribadi. Bagaimana pula pola puasa Nabi-Nabiullah yang lain gitu. Seperti Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Musa, dan Nabi Isa gitu. Untuk penambahan referensi Prof. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditanggapi dokter? Ya. Saya belum tahu itu bagaimana puasa nabi-nabi yang lain ya. Yang jelas Nabi Daud itu yang ada di dalam hadis itu ya, yang sehari puasa, sehari tidak. Yang lain-lain saya belum bisa menjawab. Mungkin dari jamaah yang lain ada yang bisa menjawab, dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih dokter. Monggo dari yang lain mungkin karena ini majelisnya adalah majelis ilmu, forumnya adalah forum kita semua. Mungkin ada yang bisa memberikan tambahan referensi, disilahkan. Mas Agus, ya. Alhamdulillah. Saya bisa bergabung lagi, Mas Agus. Sudah di rumah ini, Dr. Joko? Sampun. Jadi ini kan dalam rangka juga mendawamkan, Mas Agus. Mendawamkan salat syuruk. Alhamdulillah sambil mendengarkan pendengaran ini boleh enggak ya? Kemudian tadarus, ya alhamdulillah mendawamkan juga untuk satu hari minimal 1 juz gitu. Bagus itu dapat ilmu kan luar biasa gitu ya. Jadi begini Mas Agus, ini menarik ini. Dalam rangka mendawamkan, barangkali saya sampaikan di forum ini. Waktu itu saya minta pada Bina Rohani Islam ya, Mas, apa bedanya kalender kita dengan kalender yang lain? Apa dong? Tolong dibuat beda tanggal-tanggal khusus untuk puasa.
Senin Kemis, ya karena Senin Kemis orang enggak. Tapi khususnya untuk Ayyamul Bid. Jadi kalau Bapak Ibu mirsani kalender rumah sakit PKU Muhammadiyah, itu hari-hari Ayyamul Bid itu mesti beda warnanya. Itu untuk mengingatkan kita. Gitu. Saya tanya waktu itu, dan ini juga berbeda sama Mas Alvis. Mas Alvis, kok tanggal hijriah antara rumah sakit PKU Muhammadiyah dan UMY beda sehari. Nah, terus gimana gitu, Dok? Gitu. Kami ini rujukannya majelis tarjih. Gitu. Lah, saya nggak tahu kalau yang di UMY ini kan perlu kesepakatan Mas Agus. Ya, kami sudah mencoba untuk, ayo ingat. Jadi begitu lihat kan, oh kok itu beda 3 hari, oh berarti puasa. Gitu. Itu salah satu upaya mendalamkan Mas Agus. Dan alhamdulillah memang betul Mas Agus. Jadi puasalah agar kamu sehat. Ya memang betul. Dari segi yang ilmu yang kita pelajari, fisiologi, ya memang benar. Karena istirahatnya organ pencernaan itu lebih lama dibanding kalau kita makan, gitu ya. Dan itu secara fisiologis bisa dijelaskan 8 jam itu kan 4 jam di lambung, kemudian 4 jam di usus diserap dan sebagainya. Barangkali nanti kami dikoreksi kalau salah. Jadi kalau jam 7 puasa, jam 3 itu baru diserap. Apa jadinya? Misalkan jam 4 puasa, jam 12 itu baru diserap. Kalau kita tidak makan jam 7 pagi, ya toh. Harus jam 3 lagi makan, jam 1 sudah makan. Jadi tambahkan tambah capek itu. Gitu. Artinya apa? Jadi pada saat puasa sebetulnya, menurut saya ini, Mas Agus mau dikoreksi, pada saat puasa, kita mensyukuri nikmat Allah untuk apa? Usus, kau istirahat ya kan? Antara tubuh itu saling menyayangi gitu loh ya. Jadi pada saat kita puasa sebetulnya itu menyayangi salah satu organ tubuh kita. Apa itu? Saluran cerna gitu. Gitu. Saya kira gitu Mas Agus. Dan alhamdulillah ya, emang hadiahnya dalam kutip ya. Hadiahnya ya berat badan nggak ya gini-gini aja. Gitu ya. Kalau Mas Agus Budi, kalau saya ketemu teman-teman saya, berapa? 100 kilo, 105, 90. Saya berapa? 6-7 kilo. Jadi body mass index saya itu alhamdulillah berkisar antara 19 sama 25. Bapak Ibu, body mass index itu barangkali perso, itu rumusnya ya, berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kalau kita lebih 26 itu berarti obesitas. Obesitas itu saya kira Bapak Ibu besok faktor risiko diabetes, jantung macam-macam. Jadi ya benar Mas Agus. Ya Allah, jadi 15 abad yang lalu Rasulullah sudah nyontohkan. Nah, kenapa kita tidak ingin sehat? Ya Mas Agus. Jadi Bapak Ibu, upaya untuk sehat itu Islam itu mengajarkan semua. Coba makanlah sebelum lapar. Kalau kita dibalik, berhentilah makanlah sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang gitu ya kira-kira. Kalau kita dibalik ya, belum lapar kita makan, belum kenyang belum kita berhenti gitu. Ya itu ya kasihan. Jadi kan ini mendolimi usus kita itu sebetulnya kalau saya. Kita Agus itu ya. Terima kasih. Ini. Ya. Ini nanti jadi catatan untuk bisa disampaikan ke pimpinan Ustadz. Ya. Tadi ini menjadi penting. Saya kira ini catatan saya begini. Kalender itu yang jadi rujukan kalender yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih. Itu yang mestinya menjadi rujukan karena kalender itu adalah kalender hasil hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih. Nah, kadang-kadang kalau kita ngambil kalender yang online segala macam suka berbeda ya, berbeda. Maka kita kembali ke Tarjih sehingga rumah sakit, amal usaha yang membuat kalender itu bagusnya rujukannya adalah kalender Tarjih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat setuju itu Dr. Joko itu dibikin notifikasi ya, tanggal-tanggal misalnya Senin Kemis itu diberi warna yang berbeda ya, Senin Kemis mengingatkan kita hari puasa.
Misalnya hari puasa dikasih warna biru, ya, karena hijau sudah dipakai, merah sudah dipakai, ya, yang belum misalnya biru. Nah, setiap hari puasa itu dikasih warna biru. Nanti yang diwarnai hari puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Sama puasa-puasa sunnah lainnya. Nanti ada puasa Arafah, ya, ada puasa Asyura. Nah, ini dituliskan di situ sehingga kalender Muhammadiyah itu juga menjadi tuntunan di dalam kita melakukan ibadah, ya, utamanya puasa ini. Sangat setuju sekali, mudah-mudahan ini Dikti bisa memfollow up Dr. Joko lewat Dr. Joko. Nanti MPKO rumah sakit bisa memfollow up kalender-kalender yang dicetak, itu juga memberikan notifikasi hari-hari puasa sekaligus untuk membiasakan umat kita untuk berpuasa. Terima kasih, Mas Agus. Jazakallah khair. Terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa nanti terwujud karena memang kalender ini sangat vital, Dr. Joko. Jadi kami berharap dari penjenengan-penjenengan ini bisa memberikan inisiasi yang tersistematis dan terkoordinir dengan baik sehingga amal usaha kita ini tidak terjadi perbedaan. Memang betul beberapa waktu yang lalu juga kendalanya seperti itu. Ya. Jadi ini saatnya mencetak kalender Hijriah ini. Ini kan sudah Syawal, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sudah tahun baru. Nah, ini saatnya untuk mempersiapkan kalender Hijriah. Monggo menika para pimpinan menika untuk bisa memberikan masukan agar terwujud menjadi kenyataan ini, Dokter. Oke, terima kasih. Dari Surabaya ini satu lagi, Dokter. Dari Surabaya satu lagi ini. Bu Mas Riah Dahlan ini sejak tadi juga chatting, beliau mungkin bisa menyampaikan tanggapannya. Ya, itu aktif sekali beliau ini, ya, alhamdulillah. Monggo Bu Mas Riah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih dokter, ilmunya dan juga peserta yang lainnya seperti Dokter Joko dan lainnya yang memberi masukan-masukan yang sangat bermanfaat sekali. Memang untuk kalender itu terutama saya yang lansia yang sudah 69 tahun ini. Kan sudah PDI, Dok, penurunan daya ingat. Jadi kalau lihat kalender itu lupa, iya Ayyamul Bid. Jadi kita itu kadang agak kelewatan. Kalau lihat kalender kan enak, mesti bisa ingat seperti itu. Dan yang saya juga tadi yang ingin saya tanyakan ternyata sudah terjawab semua. Terima kasih sekali ilmunya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa di usia yang hampir 70 tahun beliau masih aktif. Mudah-mudahan panjang usia dan bermanfaat, Ibu. Alhamdulillah. Dokter, silakan closing statement, Dokter. Waktu masih sekitar 2 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Puasa ini amalan istimewa. Allah sendiri sampai menyatakan semua amal Adam, anak Adam itu untuk mereka kecuali Siam. Siam itu untukku. Mari kita upayakan diri kita masuk kategori as-shaimun, ya, orang-orang pengamal puasa. Saya kira yang masuk kategori ini bukan hanya yang puasa Ramadan saja, tetapi dilengkapi dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Karena kalau puasa Ramadan saja, semua umat Islam wajib melakukannya. Nah, untuk masuk menjadi kategori shaimun, kita perlu tambah dengan puasa-puasa sunnah yang mudawamah. Yang kita jadikan mudawamah itu adalah puasa yang berulang. Apakah berulangnya tiap bulan, apakah tiap minggu, apakah selang-seling, ini berulang. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melakukannya. Tetapi syaratnya kita harus berkomitmen, saya mau menjadi pengamal puasa. Nah, baru kalau itu ada,
insya Allah nanti Allah akan memberikan cara buat kita untuk bisa melakukannya. Tetapi selagi komitmen tidak ada, maka jalan untuk ke sana tentu akan sulit untuk bisa kita dapatkan. Ya, komitmen dulu, baru kemudian kita cari jalan. Insya Allah Allah akan memberikan cara kepada kita untuk menjadi amalan mudawamah. Demikian ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, kita simak bersama. Sangat produktif sekali forum ini. Tadi ada sharing-sharing yang luar biasa. Mudah-mudahan yang terpenting harapan dan doa kita Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongannya, sehingga kita semoga bisa menjadi pengamal puasa, menjadi ahli puasa, dan insya Allah mudah-mudahan bisa segera kita wujudkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Waktu dua yang harus memisahkan kita, dan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akhiri forum ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanallah. Terima kasih atas waktunya. Berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk seluruh panitia dan Ustaz Agung.